putus-putus. Iya. Oke. Coba Kak Dewi, aku pengen dong diceritain manifestasi apa aja yang Kak Dewi sudah berhasil dan manifestasinya atau afirmasinya itu seperti apa biar teman-teman juga termotivasi ya. Sob, mangga. Iya. Ya alhamdulillah ya. Apa saya tahu Anai dulu live gitu ya dari awal, dari belum bisa live gitu ya sampai live pertama sampai hari ini kan aku jadi followernya Anai gitu ya. Dari awal banget gitu, dari masih punya masalah dulu 2 tahun yang lalu gitu ya. Mm-mm. Terus, Kenal kenal manifestasi, kenal afirmasi gitu ya. mm-mm. Eh, Akhirnya saya bisa menyelesaikan permasalahan itu seperti apa yang saya inginkan gitu. Masya Dari Allah. dari jual rumah itu kan dulu awal gitu ya, mau jual rumah itu bertahun-tahun itu kan nggak laku gitu ya, Oh, berapa belum tahun tuh Kak? laku-laku gitu. Hmm. Ada 2 tahun 3 tahun gitu ya, nggak belum laku-laku itu rumahnya. Nah setelah Mm-mm. kenal manifestasi itu ya, kalau saya merasa sih lebih kuat di apa, visualisasi sama scripting gitu. Kalau afirmasi saya lebih kadang lebih merasa kayak obses gitu ya. Hmm. Itu perasaan saya tuh kayak gitu. Jadi saya lebih seneng diem gitu ya, membayangkan, visualisasi, terus merasakan gitu, rumah Good. laku gitu ya. Itu Itu biasanya alhamdulillah. dilakuinnya kapan tuh Kak? Dilakuinnya malam kah, siang Itu kah, pagi? setiap waktu gitu ya, setiap kali ingat kayak gitu ya, setiap kali memikirkan itu pasti saya bayangin gitu ya. Hmm. Hmm. Kebetulan juga kan waktu itu bermasalah juga gitu ya dengan mantan gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. apa namanya, luar biasanya itu manifestasi masalah semua selesai itu bersamaan, itu benar-benar bersamaan, dari rumah laku, urusan selesai, sampai terima uang, ketuk palunya deal gitu ya. Akhirnya kami sama-sama pergi dari rumah itu dengan dengan uang itu kayak gitu. Permasalahan tentang mantan itu kan ratusan juta gitu ya, Masya saya Allah. selesaikan semua dengan uang itu. Akhirnya ya permasalahan selesai gitu, masalah rumah selesai, masalah perceraian selesai, hutang-hutang selesai. eh, Ya udah kami memulai hidup dari masing-masing kayak gitu. Nah setelah kesini-sini kan tetap saya manifestasi, banyak manifestasi saya yang akhirnya satu demi satu itu terwujud kayak gitu. Dan kehidupan saya saat ini juga ya hasil dari manifestasi saya kayak gitu. Yang anak-anak dulunya itu kan diambil sama mantan itu nggak boleh ketemu saya, nggak boleh ketemu. Terus akhirnya saya lepaskan kegiatan 5 anak saya diambil oleh mantan saya, nggak boleh ketemu, nggak boleh datang ke rumah saya biarin, tapi saya tetap manifestasi. Anak-anakku mencintaiku, menyayangiku, menghargaiku, menghormatiku, mendengarkanku, dan dia mereka itu pasti akan kembali padaku. Alhamdulillah sekarang anak-anakku itu datang terus ke rumah saya setiap hari bersama saya kayak gitu. Jadi saya nggak pernah kehilangan anak saya sampai hari ini. Masya Allah. Dan ya Bayangin. manifestasi, manifestasi uang, manifestasi saya bisa beli motor, saya bisa beli apapun juga. Alhamdulillah Allah mudahkan gitu ya. Ya karena kita apa sih, hidup itu nggak merasa punya beban gitu ya. Karena kita itu yakin bahwasanya wilayah kita kan hanya wilayah ikhtiar ya. Wilayah ikhtiar kita itu Betul. wilayah doa, wilayah mengupayakan, dan hasilnya kita pasrahkan sama Allah. Itu jadi nggak ada yang namanya apa harus memaksa gitu ya. Kata orang itu kan memaksa kalau punya keinginan, enggak. Kita mah tahu wilayah kita, tahu posisi kita, bahwasanya kita makhluknya Allah gitu ya. Yes. Wilayah Pasti kita hanya dikasih wilayah karena ikhtiar. Allah. Betul. Wilayah kita wilayah ikhtiar, wilayah doa, wilayah apapun semaksimal mungkin kita upayakan ya sudah, hasilnya itu wilayah Allah kayak gitu. Nah kalau sudah bisa kayak gitu kan berarti kita melepaskan, nggak obses gitu ya. Iya. Allah kasih itu, tinggal waktunya itu Allah paling tahu waktu yang paling tepat memberikan Betul. itu untuk kita itu. Yang penting Artinya harus ya memantaskan. Terus, iya,
sampai akhirnya yang umroh ini sebenarnya kan kamu tahu ya saya bermanifestasi itu pengen ke Australia gitu ya. Australia. Nah, ya saya juga nggak yang mengejar harus berangkat sekarang harus gimana, enggak. Saya Yes. mah wilayah saya ikhtiar gitu ya, saya Yes. bikin paspor, saya syarat-syarat saya lengkapin, Yes. qadarullohnya paspor saya itu bermasalah. Terus? Nah, paspor awalnya dari situ, mungkin kalau saya melihat sih ini memang Allah mengarahkan ke situ gitu ya. Yes, sama banget. Paspor Ya. saya bermasalah tapi saya santai gitu, pasti ada jalan keluar, nggak mungkin ada masalah itu nggak ada jalan keluarnya, pasti ada Betul. jalan keluarnya. Nah udah saya udah jalan keluarnya gimana, saya ikutin alurnya gitu ya, saya bikin paspor saya pasti selesai. Nah saya kan bikin paspor itu lewat biro jasa ya, biro jasa travel umroh gitu ya. Ya, mohon maaf gitu ya, yang tadinya saya teh nggak berniat untuk umroh saat itu gitu ya, saat ini gitu ya, pikiran saya tuh dulu saya mau kerja dulu, nanti 1 tahun saya pulang saya mau umroh gitu kan. Tapi kodenya paspor saya teh bermasalah dan harus benar-benar meminta agar paspor itu keluar harus ada KTP, salinan paspor sama kwitansi yang biro jasa itu. Kata adikku yang ngurus paspor kan gini, kayaknya ini mah Mbak diarahkan untuk umroh dulu deh. Tadi kan kebetulan biro jasa umroh juga tuh. Coba sebentar. Jadi gini, sebentar ya Mbak ya. Saya tanyakan dulu ada seat kosong apa enggak. Kalau misalnya ada seat kosong mau enggak? Jangan khawatirkan istilah pokoknya mah insya Allah Rizky itu kan nggak ketuker gitu ya. Kita sudah tahu bahwasanya Allah itu haji dan umroh itu kan apa namanya menghilangkan kefakiran gitu ya. Insya Allah akan dibalas sama Allah gitu ya. Di situ aku udah ya mungkin memang jalannya Allah, aku harus umroh dulu lah, nggak apa-apa lah, habis uang berapa teh nggak masalah, nanti misal biaya buat ke Australia ini mah gampang lah, nanti nyari lagi, masa nggak ada, pasti ada gitu ya. Saya keyakinan saya itu pasti ada gitu kan. Udah itu teh belum tahu neng kalau cuma harus beli tiket sama visa, jadi bayar full mah nggak masalah lah, misalnya 50 juta buat umroh mah bismillah lah gitu ya. Iya. Ditanyakan seatnya ternyata kodarullahnya ada yang mundur satu neng. Masya Allah. Nah itu sih Iya, relate. iya, Nanti aku ceritain. ada yang mundur satu itu last minute, baru hari kemarin 2 hari yang lalu dia itu yang satu orang itu mundur gitu ya. Masya Allah. Saya juga takjub, Mbak, kok bisa ya ini ada orang satu mundur, berarti Mbak bisa masuk kayak gitu kan. Udah gini aja saya logikan, gimana caranya Mbak bisa masuk dengan budget yang minim kayak gitu. Dilogikan sehari itu, ya udah bisa masuk kayak gitu ya. Udah nggak apa-apa kawal jamaah, beli tiket sama visa aja katanya gitu. Oh ya Allah neng, aku langsung gemeter lah, langsung nangis. Totalnya berapa, cuma ya sekitar 16 lah kayak gitu. Masya Allah, 1 bulan. 1 bulan loh. 1 bulan ini Mbak, 1 bulan di Baitullah, Mbak di sana bisa menenangkan diri, berdoa full 1 bulan di sana kayak. Ya Allah, langsung nangis 2 hari kemarin. Nangis karena takjub bahagia, ya Allah, Allah itu maha baik, benar-benar maha baik. Benar ya. Jadi skenario kita itu apa namanya, belum tentu itu yang terbaik. Skenario Allah lah yang terbaik. Wilayah kita hanya ikhtiar dan doa, itu aja sih. Betul. Bukan berarti apa yang kita inginkan itu tidak terjadi. Jadi kayak destinasi sebelum kita sampai tujuan tuh dibikin indah dulu, Kak. Iya. Coba deh nanti. Iya, rasain benar-benar deh. Jadi kayak jangan kebanyakan orang tuh kayak, kok kenapa sih nggak dapet ini? Ih, siapa tahu kan kita itu bener-bener wah banyak banget gitu ya experience atau yang akan kita alami di depan mata tuh sebenarnya itu lebih menyenangkan dan tetap dapetin yang kita inginkan. Yang penting tuh jangan menyimpulkan gagal. Kalau misalnya menyimpulkan bakal gagal gitu loh. Iya. Tugas kita tuh Ya menurut saya itu yang penting, keyakinan, yakin, benar-benar yakin bahwasanya apa yang kita inginkan pasti Allah kabulkan dengan caranya Allah yang lebih baik. Allah kan tahu cara yang lebih baik gitu kan.
Jadi Aku udah, skenario Allah yes, itu memang skenario yang terbaik gitu. betul. Itu. Itulah betul 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 Kak Dewi. Berarti Jadi memang hidup itu benar-benar harus harus optimis dan kita harus yes, itu berprasangka betul. baik sama Allah kayak gitu tentang Betul. kehidupan kita apapun. Jadi wilayah kita adalah wilayah kita itu yang eh, mengupayakan gitu ya, ikhtiar, kita punya impian, kita punya Yes. goal, bagaimana cara kita mengupayakan dengan doa ya, kita Yes. berprasangka baik sama Allah, kita Yes. bermanifestasi, berafirmasi gitu kan. Betul. Dan sisanya serahin sama Allah. Itu Iya, let go yang hasilnya benar. serahin sama Allah. Hasilnya serahin sama Allah dan kita percaya Allah itu punya cara yang terbaik untuk memberikan apa namanya, mengabulkan semua manifestasi kita kepada kita kayak gitu. Waktu yang paling baik, cara yang terbaik biarkan itu serahkan sama Allah. Betul. Ih, keren banget Kak Dewi. Berarti intinya dari cerita tadi Kak Dewi, apapun yang misalnya tadi ya, kakak lebih senang itu visualisasi dan juga Iya, apa namanya scripting ya. Tadi itu ya, iya, visualisasi sama ting, scripting atau mainin rasa ya, kayak gitu ya. Dan itu iya dilakukan setiap mainin saat rasa. kepikiran. Mm, Setiap iya. saat kepikiran. Itu bagus banget justru. Nah, itulah makanya kan Mm, teman-teman harus bisa mengenal diri sendiri tuh biar lebih tahu gitu. Teknik yang pas buat mm. kita tuh apakah dengan afirmasi, benar nggak Kak Dewi? Ataukah dengan Iya, visualisasi, berimajinasi gitu ya, atau bisa dengan scripting. Jadi nggak semua orang tuh harus afirmasi semuanya. Jadi memang dilakukan lagi, mm. balik lagi sama diri sendiri yang nyaman itu seperti apa yang penting itu jangan ngerasa terpaksa karena rasanya kayak normal aja kalau misalnya udah dapet tuh malah jadi kayak Iya, kok cepet banget, bener gak Kak Dewi? Masya Allah, seneng banget tapi pasti kok iya kalau udah orang kan punya cara kebayang. masing-masing ya. Jadi yang Betul. dipilih yang paling enjoy aja gitu, yang paling kita merasa relate gitu, yang paling merasa kita nyaman gitu ya, nggak merasa terobsesi gitu ya, nggak merasa tertekan dan terbebani karena kita Yes, ingin itu segera terwujud ya itulah yes, melepaskan terburu-buru. penting gitu adalah Mm-mm, melepaskan melepaskan itu gitu. penting banget, bener gak Kak Dewi? Nah, aku pengen tanya Iya waktu benar. itu, waktu kan 3 tahun 2 tahun 3 tahun rumah nggak kejual, tahunya bermanifestasi berafirmasi, itu kejualnya Mm. setelah berapa lama tuh Kak Dewi? Kayaknya waktu itu kejual bulan apa ya? Mungkin sekitar 2 bulan, 3 bulan afirmasi lah. 2-3 bulan afirmasi terus tanpa Mm-mm. jeda ya berarti ya terus aja gitu ya, nggak Ya berhenti atau sebenarnya misalnya. afirmasinya juga nggak sebenarnya nggak terlalu ngoyo sih. Itu karena saya kan mainnya visualisasi sama scriptingnya kadang-kadang gitu ya. Saya mah mainin rasa gitu, rasa yakin aja, yakin gitu. Yang Iya, saya pegang itu yakin gitu. visualisasi Yakin bahwa rasa saya ya, kejual, visualisasi rasa visualisasi, ya. rasa, yakin kayak gitu. Itu Oke, berarti buat udah saya itu bisa. powerful sekali. Betul. Berarti benar-benar udah living in the end of your wish fulfilled-nya udah dapet tuh. Rasa Iya sudah udah dapat itu mendapatkannya. gitu. Jadi nggak punya Iya. perasaan khawatir itu nggak terjadi gitu. Jadi laku kok pasti laku kayak gitu. Tinggal saya tunggu waktunya aja nih Allah akan kasihnya kapan kayak gitu. Keren banget. Keren, keren, keren. Juga Sekali lagi. nggak menunggu nggak menunggu dalam arti saya nunggu tiap hari kayak gitu ya. Udah yakin aja. Tinggal 3D-nya mah mengikuti gitu kan. Kan dibilangin ya. Nah, aku juga mau tanya nih sama Kak Dewi. Selagi kakak bermanifestasi itu, apa yang kakak lakukan di setiap harinya tuh sampai si rumah itu tuh terjual akhirnya? Melakukan kegiatan Saya mah biasa menjalani aja, hari-hari biasa aja sih ya. tuh kan? Saya Ya. kegiatan biasa aja karena saya kan punya butik gitu ya, saya punya kerjaan, punya karyawan gitu ya udah kerjain itu fokus kerja. Nanti kalau Ya, ingat membayangkan lagi, visualisasi lagi. Kalau good. kadang-kadang afirmasi gitu ya untuk kalau terdistract kayak gitu ya, terdistract itu langsung afirmasi kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus kalau itu kan kita pasti kalau banyak aktivitas terlalu fokus ke situ ya. Jadi nanti kalau malam gitu ya mau tidur gitu kan setting Betul. lagi, bayangin lagi, nulis lagi kayak gitu. Apalagi kalau overthinking nih ya. Biasanya kalau overthinking itu kalau saya itu harus harus scripting. Nah, itu penting banget gak sih Kak Dewi ya kalau misalnya Uh-uh. lagi ke distract tuh Iya, sama
aku lebih senang scripting atau enggak Mm-mm. langsung kayak istighfar dulu deh daripada kayak pikirannya kemana-mana, kan itu Mm-mm. langsung kayak ngehandle otak emosi kita ya, sistem limbik kita tuh bener-bener kayak Iya. la ilaha illallah subhanaka ini kuntu minadolimin, atau misalnya buat teman-teman yang mungkin Mm-mm. beragama lain yang minta ampun dulu supaya apa, fokus kita itu nggak ke arah yang negatif Iya. gitu loh, bener nggak Kak Dewi? Terus penting Dan lagi self concept memang kalau ah, aneh dulu sering sering bilang self conceptnya itu dibenerin itu ya benar. Itu self concept itu benar-benar luar biasa oleh karena masya dengan self Allah, concept itu kan membentuk diri kita ya. betul Membentuk diri kita, kepribadian kita, sikap dan kita, pola pikir kita agar betul. sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau memasukkan apa namanya eh, apa namanya ya diinstal ulang gitu ya. Menurut saya mah Yes, diinstal ulang dengan pemikiran yang reprogram, baru itu kan betul, di reprogram. program ulang itu kan berarti memang kita harus sering-sering diafirmasikan bahwa saya ini seperti apa yang saya inginkan kayak gitu. Exactly. Jadi nanti itu kan kalau Betul. pola pikir itu kan nanti mempengaruhi pola sikap gitu ya. Iya betul. Pola pikir Nah, nanti itu sih hati itu juga beda. penting. Penting banget. Nanti sikap Iya, juga nanti kan berbeda. kehidupan kita juga akan beda. Jauh, jauh, Itu jauh, sih jauh. penting Masya banget sih. Allah. Penting banget ya. Jadi kalau misalnya self concept itu penting banget. Makanya kan kebanyakan orang itu belajar ilmu kayak gini tuh nggak berbarengan dengan self conceptnya. Jadi terlalu memberikan keluar, jadinya itu ya obses. Bener Iya. nggak Kak Dewi? Obses mana gitu, Mm-mm. menunggu gitu, Iya rasanya tuh benar. kayak gak nyaman gitu loh. Coba lebih santai aja. Jadi kayak yakin aja, Iya. misalkan nih kalau misalnya nanti di Kalau depan, kalau gimana. kalau menurut saya obses itu karena rasa terburu-buru itu ya. Jadi Itu merasa obses. iya, obses itu rasanya nggak nyaman. Beda kalau obsesnya kita sama Tuhan Nggak mah, nyaman. nagging terus ya, Mm-mm. ngerengek terus sama Tuhan, Iya. obsesnya mah nggak masalah, buktinya terwujud terwujud. Bener nggak Kak? Mau Iya. perasaan Iya. lagi gimana, misalkan kayak gitu tetap terwujud asalkan tetap konsisten. Bener ya Kak Dewi ya? Iya. Masya Allah. Iya. Sekali lagi Makanya saya lebih makasih. suka law Iya. assumption itu karena memang ya itu yang dibentuk itu kan persepsi kita terhadap hidup, terhadap Yes. Allah gitu ya, terhadap Yes. eh, asumsi-asumsi kita terhadap kehidupan kita gitu ya. Jadi Itu ini adalah memang program-program kalau kalau sebenarnya yang menurut saya jauh. sih buat muslim itu paling cocok gitu ya. Iya, Pak. Iya. Sebenarnya buat agama apapun juga jelas kalau misalnya di Kristen tuh ada di chapter Mark 11:24, makanya sayang banget gitu loh kalau misalnya tidak diyakini ya Kak, apalagi kita sebagai muslim. Wah, itu Iya benar. sesuai dengan perasaan Heeh. hambanya. Tapi kebanyakan orang tuh ya, ini halu, ini itu, ini itu. Nah, gimana tuh kalau misalnya ada orang ya Kak Dewi pada saat menghadapi orang-orang, ini mah halu, ini mah begini, apa yang Kakak lakukan? Kakak nanggepinnya gimana? Pernah Bodoh nggak ada yang amat kayak sih. gitu? Enggak sih. Berarti sama. Kalau orang melihat saya sih biasanya kayak gini, ih Mbak Dewi mah hidupnya kok pede amat ya, katanya kok kayak nggak punya beban gitu ya, kok kayak masalah besar kok kayak enjoy, Iya, santuy gitu. iya bener Masya Ya karena Allah. udah tahu konsepnya. Iya, makanya makanya konsepnya ini gitu loh. Terkadang kan orang dikasih tahu konsepnya nggak mau tahu. Ada juga yang ngajarin tapi nggak bisa maksimal ngajarinnya gitu kan. Jadi orang tuh Iya. kadang bingung, kadang begini, kadang begitu gitu loh. Makanya kalau kita mah di sini ya bener-bener terarah gitu loh. Semuanya tuh terarah dan Iya. pasti terwujud. Benar gak Kak Dewi? Nah, aku pengen Iya. tahu juga nih Kak Dewi. Kak Dewi kan Masya Allah tabarakallah dulu ya, berbarengan tuh ya, kejual rumah tuh kalau nggak salah sekitar 700 juta ya kemarin sih ya. Iya. 700 atau Sekitar 800 ya? Sekitar 700 tujuh ya. ratusan Dan itu kan berbarengan tuh, berarti semuanya Mm-mm. disatuin tuh. Pada saat kakak bermanifestasinya ya, Iya. ngeasumsiin atau visualisasinya itu lebih ke rumah kejual, aku udah selesai ini, atau misalnya satu-satu tuh, kayak Mas Bay kan kemarin testingnya, aku Mm-mm. tuh orangnya fokus Kak, rumah dulu, ini dulu, ini dulu. Nah kalau misalnya Kak Dewi, ya ini kan dari perspektif wanita nih, bagaimana tuh? Mm-mm. Kalau saya sih kemarin 2 tahun yang lalu itu saya membangun membangun keyakinan gitu ya, membangun keyakinan dan membangun persepsi. Pokoknya saya minta sama Allah kayak gini. Keyakinan saya tuh kayak gini. Waktu itu kan memang terkait dengan law assumption kan saya juga belum banyak tahu ya.
gitu ya, belum mengalami gitu ya. Jadi awal-awal tuh saya memang membangun keyakinan aja gitu ya, berasumsi gitu ya. Pokoknya pasti rumah kejual, urusan saya selesai, semua selesai pokoknya kayak di waktu yang Ah, gitu itu. Ya alhamdulillah blanket. Mak, Masya Allah. benar-benar Allah itu apa namanya menskenariokan sedemikian rupa sampai akhirnya rumah laku, masalah selesai, semuanya itu selesai dalam waktu yang sama Masya Allah, bersamaan ya. Berarti bersamaan. Benar-benar. benar-benar benar. Berarti kalau Kak Dewi itu mainin itu afirmasi blanket disebutnya itu. Jadi kayak Iya, semua masalah aku selesai. Nah itulah heeh. kalau misalnya kayak teman-teman punya banyak manifestasi ya harus bisa nge-blanket semuanya. Bagaimana tuh kalau misalnya udah dapetin semuanya? Kayak Kak Dewi harus kayak tadi ya. Coba Kak Dewi mohon maaf diulangin lagi tadi. Semua masalah selesai gitu atau apa tadi? Heeh. Saya kayak gini sih, pokoknya eh, rumah kejual, masalah saya semuanya selesai di waktu yang tepat, di waktu yang bersamaan. Keren Itu banget. seperti itu sih. Terus memunculkan kayak gitu, memunculkan keyakinannya benar-benar kuat kayak gitu. Selesai, Bener. pokoknya selesai gitu. Pokoknya selesai. Keren banget Kak Dewi. Thank you, thank you, thank you, thank you. Makanya terima kasih. Ya jadi kan kadang-kadang kan kakak tahu sendiri lah kalau misalnya di live itu selalu ada banyak pertanyaan yang kalau gini bisa nggak, kalau kata ini kan begini-begini nggak bisa nggak, nggak bisa kak katanya gitu. Tapi kan di sini mah kita plus bukti benar nggak Kak Dewi yang Iya misalkan benar-benar. satu persatu berhasil dan juga dari yang lain juga misalkan contohnya kayak Kak Dewi mau dalam waktu bersamaan juga selesai. Bener kan? Benar, Iya. sebenarnya yang belum saya ceritakan manifestasi manifestasi yang sudah terwujud itu banyak banget, makanya saya tuh udah nggak khawatir lagi bahwasanya ya Allah itu sayang banget, aku adalah kesayangannya Allah kayak gitu. Saya adalah Bener. kesayangannya Allah yang memang apapun yang saya inginkan itu pasti dikasih kayak gitu, pasti terwujud. Itu udah jadi keyakinan gitu. Itu self konsepmu yang bikin investasimu push gitu. Karena itu salah satu self konsep aku dan juga dia nih. Dia Ya, enggak. iya. Jadi aku di mindset aku itu udah tertanam bahwa aku tuh kesayangannya Allah, udah itu aja. Masya Allah. Nah itu penting banget. Ya itu kayak sebenarnya itu adalah yang diajarin sama guru Prancis aku. Ya, kalau dia bilangnya apa? I am the daughter of the king katanya gitu. Saya adalah anak dari raja penguasa dunia dan paling disayang. Everything makes way for me. Jadi penting banget makanya kenapa self konsep itu nge-boosting kita punya manifestasi yang spesifik. Terbukti kan Kak Dewi ya? Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak loh Kak Dewi ya. Pokoknya sehat selalu. Nanti jangan lupa doain aku. Sama-sama. Doain aku ya. Aduh, satu Amin. bulan. Aduh, itu mimpi Insya aku Allah saya banget. doakan semua teman-teman Iya. di teman manifestasi nanti manifestasinya terwujud semua dengan sempurna dengan caranya Allah Amin. yang begitu indah. Amin. Amin Allahumma amin. Sehat selalu. Panjang rezekinya. Manifestasi kakak Amin. juga terwujud sempurna. Makasih ya Kak Dewi ya. Amin. Ada lagi yang mau Ya, disampaikan sama makasih. teman-teman? Assalamualaikum. Enggak sih. Oh, udah. Ya, Oke. untuk penyemangat teman-teman aja lah ya, kayak gitu. Betul. Oke, makasih banyak Kak Dewi. Iya, Assalamualaikum. assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Oke, ya. Jadi teman-teman, ya Masya Allah, kalau ya sebentar aku tutup dulu. Jadi ya teman-teman kalau aku ngajarin orang-orang itu kan plus bukti ya, dan teman-teman juga lah yang merasakan gitu ya. Tadi ada pertanyaan apa ya sampai nggak kebaca sama aku saking seriusnya ngedengerin Kak Dewi ya, Masya Allah tabarakallah, karena ya betul gitu loh. Teman-teman mau misalnya manifestasi in step ya, step by step itu akan selalu terwujud. Tapi kalau misalnya teman-teman juga mau manifestasi semuanya bisa juga terwujud. Contohnya apa? Tadi ya udah dengar kan dari Kak Dewi. Kak Dewi itu pakai apa? Blanket affirmation atau misalnya afirmasi umbrella kalau misalnya disebutnya di luar tuh. Ya disebutnya apa? Afirmasi yang bisa ngeblanket bahwa aku udah dapetin itu semua kayak gitu loh. Ya kayak gitu. Jadi terserah teman-teman kalau misalnya mau bermanifestasi pakai kata-kata atau afirmasi yang teman-teman sukai, yang penting tuh kayak implies bahwa aku udah dapetin ini semua. Ya Masya Allah tabarakallah. Jadi
sebenarnya banyak banget gitu loh. Kalau misalnya aku harus posting yang kata orang afirmasi nggak bisa sampai menikah atau begini begitu, aku tuh sampai screenshotin loh. Kalau misalnya di live itu banyak yang testing kayak, kak aku menikah, itu kuasa Tuhan, kuasa Allah loh. Ya, orang lain nggak bisa, berarti orang lain belum bisa menyampaikan ilmu ini dengan sempurna. Ilmu ini belum disampaikan dengan baik. Karena apa? Tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, gitu loh. Makanya selalu libatkan Tuhan. Karena kalau misalnya manifestasi itu tidak bisa kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan. Betul nggak, Bu? Apalagi dirimu Lagi upload. oh lagi upload, maaf ya aku mengganggu dirimu. Oh lagi upload produk. Oh iya, kan saya mah lagi mens. Oh iya.